Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Syafa Ramadhani dengan NIM 246507171. Saya dari kelas D. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Bagian satu dulu, penjelasan mobil dan kelas metode. Pertama kita lihat dulu kelas mobilnya dengan kelas metodenya. Di kelas mobil ini kan saya buat 3 atribut. Ada mesin dengan nilai awalnya 1, ada roda dengan nilai awal 4, dan ada bodi yang diberi keyword statik itu dengan nilai awal 1. Mesin dan roda ini memiliki variabel mesin dan roda ini itu adalah variabel milik objek, artinya setiap objek mobil itu akan punya nilai mesin dan roda masing-masing. Sedangkan bodi diberi keyword statik di sini, artinya variabel ini milik kelas, bukan milik objek. Jadi semua objek mobil akan berbagi satu nilai bodi yang sama. Lalu di kelas mobil juga ada 3 metode. Lalu di kelas mobil juga ada 3 metode. Di sini ada maju yang diberi keyword statik, kemudian mundur dan belok yang tanpa statik. Karena maju adalah static method itu sendiri, maka cara memanggilnya itu bukan lewat objek tapi lewat nama kelas, yaitu mobil maju. Sedangkan mundur dan belok ini itu adalah metode biasa, jadi hanya bisa dipanggil dari objek. Misalnya R3 mundur. Nah, sekarang kita lihat kelas metodenya. Di dalam metode main ini kan saya membuat 2 objek mobil, yaitu ada R3 dari kelas mobil dan expander dari kelas mobil juga. Setelah membuat objek itu saya tampilkan teks ke layar lalu memanggil mobil maju. Saya tampilkan teks ke layar lalu panggil static void maju dengan kelas mobil. Tujuannya itu untuk menunjukkan cara membuat objek dari sebuah kelas dan memperlihatkan cara memanggil metode statik langsung dari nama kelas, yaitu mobil maju tanpa lewat objek. Bagian 2, penjelasan konstruktor dan inner class mobil. Ini di dalam kelas statiknya namanya mobil kan, dalam sini. Selanjutnya penjelasan konstruktor dan inner class mobil. Di sini ada kelas konstruktor yang di dalamnya ada inner class statik bernama mobil. Di dalam kelas mobil ini saya punya 3 variabel. Ada mesin 1, roda 4, dan static int-nya nilainya 1. Perbedaannya itu di dalam kelas mobil yang ini saya tambahkan konstruktor. Konstruktor itu adalah metode khusus yang namanya sama dengan nama kelas, dan konstruktor itu akan dipanggil secara otomatis ketika kita membuat objek baru. Jadi di konstruktor mobil ini saya tulis perintah untuk menampilkan teks sebuah objek mobil terbentuk di memori. Artinya setiap kali saya menulis new mobil, pesan ini akan muncul. Selain konstruktor, di kelas mobil juga ada metode statik maju, mundur, dan juga belok. Nah, sekarang kita lihat bagaimana main di kelas konstruktor. Di sini kan saya buat 2 objek, yaitu ada mobil R3, new mobil, dan mobil expander juga new mobil. Nah, di sini karena setiap pembuatan objek memanggil konstruktor, maka teks sebuah objek mobil terbentuk di memori itu akan tampil 2 kali. 1 kali untuk R3 dan 1 kali lagi untuk expander. Selain itu saya tampilkan teks R3 bergerak dan memanggil mobil maju. R3 bergerak
dan memanggil mobil maju. Memanggil maju. Sini ada dua hal yang saya tunjukkan. Konstruktor itu akan selalu jalan ketika objek dibuat, sedangkan metode statik maju itu bisa dipanggil langsung dari kelas mobil tanpa perlu objek. Nah, bagian ketiga itu ada penjelasan mobil dan konstruktor parameter. Selanjutnya ada ini. Di kelas mobil yang digunakan oleh kelas konstruktor parameter, kelas mobil dengan konstruktor parameter. Di kelas mobil ini itu saya definisikan 3 atribut. Ada mesin, roda, dan bodi yang statik, ya. Bedanya dengan sebelumnya itu, kali ini nilai atribut-atribut tersebut tidak langsung diisi di deklarasi, tapi diisi di dalam konstruktor. Di sini saya buat 2 konstruktor tanpa parameter dan konstruktor tanpa parameter. Di konstruktor pertama tanpa parameter saya mengisi nilai konstruktor tanpa parameter, saya mengisi nilai default mesin 1, roda 4, bodi 1. Dan saya menampilkan teks objek mobil dibuat. Objek mobil dibuat tanpa parameter. Konstruktor ini akan dipakai saat kita membuat objek dengan new mobil. Konstruktor dan parameter di konstruktor kedua saya berikan 3 parameter, mesin, roda, dan bodi. Di dalam itu saya isi ada this mesin, this roda-roda, lalu ada mobil body juga untuk body. Ini mengubah nilai statik body yang dimiliki bersama dan oleh semua objek. Dan akan menampilkan teks objek mobil dibuat dengan parameter. Konstruktor ini akan dipakai ketika kita memanggil new mobil. 1, 2, 5 yang ini. 1, 2, 5 yang ini. Misalnya, sekarang kita lihat kelas konstruktor parameter. Di dalam metode main ini, saya buat 2 objek, yaitu ada new mobil, ini pakai konstruktor tanpa parameter. Nah, ini new mobil dengan konstruktor parameter. Setelah membuat objek kedua ini, saya cetak nilai mesin, roda, dan bodi itu milik R3. Dan juga mesin, roda, serta bodi juga milik expander. Nilai mesin dan roda milik R3 dan expander ini bisa berbeda karena ada instance variabel. Sedangkan body adalah static variabel. Seperti yang kita anu tadi pakai static body. Jadi ketika nilai body diubah melalui konstruktor expander, nilai body yang dilihat dari R3 juga ikut berubah. Yang di sini akan berubah juga. Ini tujuannya itu untuk menunjukkan perbedaan konstruktor tanpa parameter dan konstruktor dengan parameter. Nah, untuk yang bagian keempatnya ada mahasiswa dan objek kelas. Di sini di kelas mahasiswa ini saya mendefinisikan 2 variabel, ada nama dan umur. Nama pakai string, umur pakai integer. Statik variabel universitas yang awalnya diisi dengan teks Universitas Dainul Kesanudin. Karena ini pakai statik, maka nilai universitas ini sama untuk semua objek mahasiswa. Lalu saya buat konstruktor yang menerima 2 parameter. Yang ini pakai yang menerima 2 parameter, itu nama dan umur. Konstruktor ini digunakan untuk mengisi atribut objek ketika objek mahasiswa dibuat. Selain itu ada juga metode menampilkan info. Kayak yang ini, tampilkan info yang akan mencetak nama mahasiswa, umur mahasiswa, umur mahasiswa, dan nama kampus yang diambil dari variabel statik universitas, yaitu Universitas Dainul Kesanudin. Sekarang di kelas objek kelas itu dalam metode main saya buat 3 objek mahasiswa. Ada nama-namanya. Ketiga ini ada M1, M2, M3, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Masing-masing dengan nama dan umur yang berbeda. Kemudian saya memanggil tampilkan info. Yang ini panggil dia untuk M1, M2, M3 untuk ketiga objek ini. Pada tahap yang ini ketiganya itu akan menampilkan nama kampus dan nama kampus yang sama, yaitu Universitas Dainul Kesanudin.
mahasiswa Universitas Unidayan setelah nama kampus diganti. Sedangkan hasilnya kan sama-sama ketiga mahasiswa tersebut akan menampilkan nama kampus Unidayan. Bagian ini menunjukkan bahwa nama dan umur adalah nilai yang spesifik untuk tiap objek. Sedangkan universitas, nama dan umur ini nilai yang spesifik untuk tiap objek. Sedangkan universitas adalah nilai bersama. Karena kita mau pakai Universitas Dayan Iksanudin, jadi itu nilai bersama yang dimiliki oleh semua objek. Karena diberi keyword statik, jadi dipakai untuk semuanya. Sekian dari saya, Reski Syafara Madani dengan NIM 246501171 dari kelas D untuk tugas kuliah 4 pemrograman Java. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.